Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bida Nopianti SST MKes, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan kelengkapan pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025 yang berisikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi terkait bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot 5 satuan kredit semester yang terbagi atas 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini dialokasikan dengan waktu 16 minggu. Deskripsi singkat mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. 4. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. 5. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. 6. Menguasai metode, teknik, pengetahuan prosedural, asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, pasca salin, bayi baru lahir, bayi balita, serta anak prasekolah, dan kontrasepsi. 7. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, pasca salin, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta anak prasekolah. 8. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal, persalinan normal, bayi balita dan anak prasekolah normal sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. 9. Mampu mengidentifikasi penyimpangan, kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca salin, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah. Adapun capaian mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami adaptasi fisiologi neonatus. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. 5. Mahasiswa mampu memahami penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Mahasiswa mampu memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi. 7. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pembelajaran saya menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery atau penyampaian materi, pada tahapan ini saya menyampaikan materi secara sistematis dan komunikatif dengan menggunakan media pembelajaran seperti slide presentasi, video edukasi, gambar anatomi, dan studi kasus. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan baik. Interaction atau interaksi. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok, dan berbagi pengalaman praktik klinik. Interaksi juga dilakukan melalui tanya jawab, forum diskusi, melalui grup WhatsApp, serta simulasi asuhan kebidanan dengan peran mahasiswa sebagai bidan. Yang ketiga, asesmen atau penilaian.
Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa dengan saya melakukan penilaian dalam bentuk tugas mandiri, presentasi kelompok, laporan studi kasus, dan ujian akhir semester. Semua instrumen penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran. Format bobot penilaian yang saya gunakan adalah ujian tengah semester 20%, kehadiran 10%, tugas 10%, ujian akhir semester 30%, praktikum 30%, di mana dilakukan penilaian secara mandiri dari mahasiswa pada setiap keterampilan yang sesuai dengan pokok bahasan praktik. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah secara tatap muka di ruang kelas Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Bacanya Fajria, Mutmainah, Nur Indah, Asya. Hari ini kita lanjut materi. Sebelum kita lanjut materinya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita pelajari tentang apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Oke, cuci tangan. Cuci tangan. Seperti apa yang kalian tahu? Boleh dipraktekkan? Ayo kita sama-sama praktekkan cuci tangannya. Good. Terus? 2, 3, 4, 5. Oke, good. Kasih aplaus kan? Oke, itu tadi kita review ya pembelajaran yang sebelumnya. Hari ini kita akan masuk dengan materi berikutnya, yaitu identifikasi kebutuhan ASA, ASI, dan ASU ya pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Suara ibu terdengar jelas atau perlu pakai mic? Jelas ya? Oke. Nah, kita berbicara apa sih itu ASA, ASI, dan ASU? Ada mungkin yang bisa bantu ibu untuk membaca? Apa itu kebutuhan ASA? Subra, boleh? Yang pertama ASA. ASA adalah stimulasi perkembangan kognitif dan motorik. Oke, terima kasih Subra. Kita berbicara tentang kebutuhan ASA. ASA itu adalah stimulasi yang diberikan oleh orang tua kepada bayi, balita, dan anak prasekolah terkait dengan perkembangan kognitif dan motorik. Kalau kita berbicara kognitif berarti perkembangan dari pengetahuan yang dimiliki nantinya oleh si anak, dan bagaimana motoriknya atau perkembangan pergerakan dari si anak tersebut. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang kebutuhan ASI. Kebutuhan ASI atau kasih sayang, rasa aman, dan kedekatan emosional. Ya, rasa aman seperti apa sih yang dibutuhkan bayi neonatus, balita? Ada yang tahu? Rasa aman misalkan pada saat si bayi itu menangis, dia didekap oleh ibunya, itu dia merasa aman walaupun tidak keluar dalam bentuk ucapan dari si bayi, karena bayi kan belum bisa berbicara ya, tetapi dia merasakan ketenangan sehingga dia merasa nyaman dalam buayan ibunya. Oke, nah di situ juga ada yang namanya kedekatan emosional. Pernah lihat nggak ada bayi yang digendong oleh orang lain dia nangis? Ya, kenapa? Karena dia tidak ada kedekatan emosional. Orang baru, tapi kalau dia digendong oleh ibunya yang serumah lah dengan dia ya, dengan si bayi itu, dia kan merasakan nyaman. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Ada hubungan emosional antara si bayi dengan orang-orang yang stay berada di lingkungan di mana dia tinggal. Oke, paham guys? Oke, kita lanjut. Untuk ASU, ASU adalah pemenuhan
lunak. Jangan langsung seperti makanan, tak semua makanannya yang keras-keras langsung dikasih bakso, enggak ya, tapi makanan yang digunakan. Oke. Kemudian menjaga kebersihan dan suhu tubuh. Bayi neonatus itu rentan sekali mengalami apa namanya? Hipotermia. Sehingga perlu sekali kita menjaga suhu tubuh si bayi untuk berada selalu pada kondisi suhu yang normal. Berapa suhu tubuh normal? 36,5. Oh, very good. Sekarang kita masuk ke ASI. ASI ini untuk usia 0 sampai 28 hari atau neonatus itu terkait dengan kontak kulit dan kulit bayi dengan kulit ibu. Atau kalau kita di persalinan, setelah persalinan ada yang namanya apa? Apa itu YMD? Inisiasi menyusui ini dilakukannya kapan? Saat bayi lahir. Ada yang tahu syaratnya IMD seperti apa? Ibu sampaikan. Syarat IMD adalah ibu dan bayi dalam keadaan baik. Jadi kalau Apgar-Skornya bayi yang tidak baik, harus dilakukan penanganan dulu, ya. Kalau misalkan bayinya tidak segera menangis, tidak boleh langsung kita IMD, tapi kita harus menata laksanai dulu bayinya. Bayinya sudah bagus keadaannya, barulah kita lanjut untuk asuhan yang baik. Oke, tapi kalau misalkan bayinya lahir Apgar-Skornya bagus, segera menangis, ya langsung potong tali pusar, letakkan bayinya di mana? Di atas dada ibu untuk dilakukan IMD dengan bayi tidak menggunakan pakaian apapun, kontak kulit ibu dengan bayi cukup tutup saja pakai topi. Oke? Jelas? Jelas. Oke. Lanjut, pelukan dan suara lembut dari ibu. Yang dulunya 9 bulan dia mendengarkan, tetapi pada saat kita melakukan IMD, bayi baru lahir ini merasakan dekapan dari ibu. Ibunya pun bisa merasakan lebih rileks, ya. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan bayinya yang sekian bulan berada di dalam perutnya. Oke, jadi di sini kita harapkan ada bonding antara ibu dan bayi. Lanjut, untuk neonatus usia 0 sampai 28 hari, kebutuhan aksinya adalah sentuhan lembut dan merespon tangisan bayi. Bayi bisa berbicara, berkomunikasi dengan kita melalui apa? Tangisan. Karena bayinya belum bisa bicara, ya. Oke, bayinya berbicara, berkomunikasi dengan kita melalui tangisan. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui jenis-jenis tangisan dari si bayi. Untuk kita bisa menginterpretasikan, oh kebutuhannya ini loh, oh dia tidak nyaman, oh dia misalkan dia ada kolik, dengan kita mendengarkan jenis dari tangisan si bayi. Oke, jelas? Ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan silahkan ya, langsung saja angkat tangan agar itu saya mau bertanya. Oke, sekarang kita masuk ke usia 1 sampai 12 bulan atau kita sebut dengan bayi. Kebutuhan asuhnya adalah imunisasi yang lengkap. Yang kalian tahu imunisasi apa saja nih? Boleh? Silakan. Disebutkan apa-apa saja jenis imunisasi yang kalian tahu. Terima kasih. Nah, imunisasi ini kita harus paham apa manfaatnya, apa tujuannya, apa sih tujuannya imunisasi? Kemudian imunisasi memberikan kekebalan pada tubuh bayi, ya, kekebalan buatan yang kita buat. Jadi fungsinya imunisasi adalah supaya tubuh kita ini kuat, kebal dengan jenis virus yang kira-kira bisa masuk nantinya ke tubuh kita. Ibaratnya tubuh kita itu sudah tahu, oh ini akan diserang sama virus ini, sudah ada antibodinya di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalaupun kita terserang penyakit tersebut tidak parah. Oke, jelas?
Oke, lanjut. Untuk kebutuhan ASI-nya menanggapi ekspresi bayi, kemudian pelukan dan gelayan. Kenapa? Ini kan sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya, sudah tahu orang tuanya dengan jelas ya, sudah tidak bisa nih ditipu-tipu ibaratnya. Pengganti orang tuanya ini mukanya hampir mirip, enggak, dia sudah tahu orang tuanya yang mana. Mamanya mau kemana dia sudah tahu. Oh, ibuku sudah pakaian rapi, dia mau pergi kemana, dia sudah tahu ya. Kenapa? Sehingga dia sudah bisa merasakan yang mana orang yang tulus dengan dia, mana yang tidak. Baik. Oke. Menanggapi ekspresinya, ekspresi baik itu pure, murni sekali, tidak berbohong seperti orang dewasa. Mungkin banyak yang mukanya ada banget tetapi lain di hati. Tapi kalau anak-anak, utamanya bayi, balita itu murni sekali, dia sangat ekspresif. Kalau dia tidak senang, dia bisa menunjukkan. Nah, ada orang yang mau misalkan gendong dia, ambil dia langsung. Ya saya seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak kenal, dia merasa asing, ya. Orang dia langsung mau dipeluk sama orang yang tidak pernah beradaptasi dengan dia pasti akan langsung mundur. Apa nih? Oke, itu adalah bentuk dari perkembangan dari anak usia seperti ini. Kebutuhan asalnya adalah mainan edukatif yang sederhana. Jadi bukan dikasih gadget ya, bukan dikasih handphone supaya bayinya ini tenang. Sekarang banyak yang begitu, ibu-ibu yang penting anaknya tidak nangis, tidak rewel. Tapi marilah kita sama-sama untuk memberikan mainan edukatif yang sederhana. Saya rasa banyak sekali mainan-mainan yang bisa kita berikan kepada bayi untuk merangsang motorik halus maupun motorik kasar dari si bayi supaya pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa optimal. Kemudian berbicara dan menyanyi pada bayi. Siapa yang suka nih ketemu bayi menyanyi bersama? Suka? Siapa yang tidak senang bertemu dengan bayi? Ada? Kita kalau ketemu dengan bayi itu rasanya happy ya. Padahal kalau ada yang ketemu bayi itu, aduh sebelum mau lihat bayi, enggak ya? Senang kan kalau lihat bayi. Kenapa? Karena bayi itu kalau buat ibu sendiri, ibu pribadi biasanya mood booster kalau ketemu dengan bayi. Kenapa? Karena ibaratnya ini kayak betul harumnya dari Tuhan yang betul masih polos dan indah kelihatannya ya. Jadi berbicara dan menyanyi kepada bayi itu juga merangsang motoriknya dia, merangsang perkembangannya dia supaya nantinya tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Masuk ke anak usia 3-6 tahun atau kita sebut sebagai anak usia prasekolah. Kebutuhan asuhnya apa? Jadwal makannya sudah harus diajarkan. Jam sekian itu jadwal untuk makan. Jam sekian kamu tidur. Jam sekian waktumu untuk bermain. Jam sekian waktunya untuk belajar. Ya, itu harus mulai diajarkan dan dilakukan secara konsisten. Kalau kita hanya mengajarkannya satu hari ini, besok, lusa-lusanya lagi tidak, minggu depan lagi, ya gimana ngomong berkas ke ingatannya si anak, benar? Jadi harus secara konsisten. Jadi menjadi orang tua itu adalah selalu harus belajar, ya, belajar dan belajar supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat buah hati kita. Toilet cleaning dan kebersihan diri. Ada kadang mama-mama juga sudah biar dia buang airnya di pempers saja. Capek kan kalau harus mengajarkan bolak-balik ke toilet, mana berantakan, bla 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 bla. Tapi tidak boleh. Kita harus mengajarkan toilet training ke anak kita supaya dia nantinya bisa lebih mandiri di kehidupannya. Ibu pernah melihat ada anak usia 5 tahun
bertanya. Jangan sampai akhirnya, kakak ini bagaimana ini begini. Banyaknya pertanyaanmu deh. Jangan begitu ya. Itu akan terekam di otaknya adik. Oke. Jadi kalau dia bertanya, oke, satu-satu ya deh, yang mana dulu saya jawab. Jangan langsung, aduh adek, banyak sekali tugasnya kakak. Jangan ya. Oke, karena kan terekam. Memori usia 0 sampai dengan 5 tahun itu adalah masa golden period. Masa dimana dia menyimpan memori yang banyak dan sangat bagus penyimpanannya. Di atas usia 5 tahun itu sudah mulai terdistract, masuk banyak sekali dari luar-luaran yang mungkin tidak bagus ya. Jadi kalau kita mau melihat tumbuh kembang anak tak bagus, mulailah dari usia 0 sampai dengan 5 tahun, karena itu adalah usia golden period. Kemudian dukungan emosional saat frustrasi. Usia ini kan biasanya sudah masuk PAUD ya, PAUD TK, sudah beradaptasi, sudah bermain dengan teman-teman sebayanya ya. Nah, kadang di dalam pertemanan itu adalah biasanya anak-anak yang tidak cocok dengan siapa, bertengkar dan bagaimana. Kita yang harus menjadi orang yang bijak. Jangan langsung menerima apa yang disampaikan oleh anak kita atau adik kita. Kita harus menganalisa, mencari tahu seperti apa dulu permasalahannya. Jangan langsung tiba-tiba, oh ya nanti besok kakak pergi ke sekolahmu, yang mana itu orangnya? Jangan ya. Karena itu akan membuat anak itu, oh iya kalau saya mengadu sama keluargaku, ini langsung dimarahin itu orang. Boleh. Kita tidak boleh menerima informasi hanya dari satu pihak. Kita harus mencari informasi dari pihak yang satunya supaya kita bisa mengambil keputusan seperti apa, ya. Oke. Dan kalau dia misalkan ada ketidaknyamanan dengan teman-temannya, ada kadang anak-anak, saya kalau pergi sekolah, teman-temanku di sekolah tidak suka sama saya. Nah, kita harus cari tahu kenapa nih, ada apa. Jangan tiba-tiba, oh iya sebentar saya ke sekolah, kakak ke sekolah, yang mana orangnya yang tidak suka sama kamu, nanti kakak sentil gitu. Boleh ya, kita harus oke. Bertanyalah dulunya, itu adik saya seperti ini, dia tidak mau sekolah, katanya ada temannya yang begini, bagaimana bu adik saya di sekolah? Apakah memang ada terjadi seperti itu atau adik saya yang mungkin ada kelakuannya yang tidak disenangi oleh teman-temannya? Ya, jadi kita mengklarifikasi. Kebutuhan anaknya adalah dia sudah mulai pendidikan, ya, pendidikan anak usia ini untuk melatih aktivitas motorik kasar dan motorik halusnya. Karena usia ini adalah usia yang aktif-aktifnya pada anak prasekolah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa? Boleh. Siapa yang mau bertanya? Oke, Wahyuningsi silakan. Apa dampaknya jika kebutuhan ASI, ASU dan ASA tidak terpenuhi? Oke, terima kasih Wahyuningsi. Apa sih dampaknya kalau kebutuhan ASA, ASI dan ASU itu tidak terpenuhi? Ini secara general ya, bukan bayi atau secara general. Oke, siapa yang bisa bantu ibu menjawab? Oke, silakan Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyuningsi. Dampak ASI yaitu anak menjadi mudah cemas, rewel. Kemudian yang kedua, rasa aman dan kepercayaan kepada orang lain tidak dapat terpenuhi. Kemudian risiko lebih tinggi mengalami gangguan kedekatan. Kemudian dampak yang kedua yaitu ASU, gizi buruk, stunting atau obesitas. Kemudian rentan terhadap penyakit karena imunisasi tidak lengkap. Kemudian terlambat pencapaian berkembang. Kemudian dampak ASA yaitu terlambatan berbicara, berpikir. Kemudian anak tidak tertarik untuk belajar atau bermain tidak
Menjadi orang tua bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang susah. Menjadi orang tua adalah proses belajar dan belajar supaya kita bisa menjadikan anak kita ini menjadi bibit-bibit yang unggul. Bukan hanya secara kognitif, tapi secara psikologinya juga bisa bagus. Kita sudah panjang lebar ya. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Kebutuhan asa, asi, dan asuh akan berbeda di tiap tahapan usia, sehingga dalam pemberian stimulasi pada anak kita harus melihat tahapan usianya, dia berada di usia apa, stimulasi yang tepat yang diberikan harusnya seperti itu. Oke, kemudian orang tua itu adalah orang yang paling berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya. Siapa yang di keluarga itu adalah menjadi backupnya, tapi yang paling penting adalah orang tua. Nah, kalau pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan psikologi itu terpenuhi, maka tumbuh kembang dari anak menjadi optimal, sehingga nanti kita punya generasi seperti yang diinginkan oleh pemerintah, generasi emas. Oke? Hari ini kita selesai dengan adanya kesimpulan di atas. Kita selesai pada hari ini materinya. Kita bertemu lagi minggu depan di hari Selasa di jam yang sama. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran saya pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.